Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5203 sampai bab 5205. Terutama dua serangan pedang tadi, kecepatannya di luar imajinasi. Bagaimana mungkin seseorang dengan kultivasi Loose Immortal tingkat 6 memiliki kecepatan dan kekuatan serangan yang begitu mengerikan? Itu sungguh di luar nalar. Ia bahkan bertanya-tanya apakah matanya sedang mempermainkannya. Kultivator manusia di hadapannya ini kemungkinan menyembunyikan kekuatan aslinya. Kemarahan di mata lelaki tua itu perlahan berubah menjadi kewaspadaan. Tongkat tulangnya yang digenggam erat perlahan turun, dan aura iblis yang melonjak di sekelilingnya sedikit mereda. Ia tahu ia bukan tandingan pemuda di hadapannya ini, bertarung langsung hanya akan bernasib sama dengan kelima orang lainnya. Pada saat itu, suara Yuyue terdengar, dipenuhi amarah dingin. "Penatua Gui, apa yang kau lakukan?" Ia melangkah maju, mata ungunya tertuju pada lelaki tua itu, auranya memancarkan ketidaksenangan. "Aku sudah bilang mereka adalah tamu yang kuundang ke istana iblis. Kenapa kau tiba-tiba menyerang mereka? Dan kau bahkan mengerahkan pengawal iblis hitam." Keempat kultivator berbaju zirah hitam itu tak lain adalah pengawal iblis hitam yang bertanggung jawab melindungi area inti istana iblis hitam. Mereka bertanggung jawab langsung kepada Dewan Tetua, dan bahkan ia, sang iblis wanita, tak dapat memerintah mereka sesuka hati. Tindakan Tetua Gui jelas menunjukkan bahwa ia tidak menganggapnya serius. Berbalik, kewaspadaan di wajah Tetua Gui langsung tergantikan amarah. Ia menunjuk Yuyue, suaranya bergetar karena gelisah. "Tamu? Yuyue, jangan lupakan posisimu. Kau adalah iblis wanita istana iblis hitam, calon pemimpin ras iblis. Bagaimana bisa kau memperlakukan dua kultivator manusia sebagai tamu? Kedua manusia ini membunuh murid-murid istana iblis kita dan mencoreng reputasi kita. Bukan saja kau tidak membalas dendam, tetapi kau malah membawa mereka ke aula utama. Apakah kau layak menjadi leluhur istana iblis? Penjaga iblis hitam, di mana kalian?" Dengan teriakan keras Tetua Gui, puluhan pengawal iblis hitam menyerbu ke depan. Ia tiba-tiba menoleh ke arah para penjaga yang baru dipanggil, membentak tajam, "Apa yang kalian semua berdiri di sana? Tangkap kedua manusia ini. Aku akan bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi." Para pengawal iblis hitam yang muncul dari kedua sisi istana segera mencengkeram senjata mereka. Tatapan mereka melirik antara Yuyue dan Tetua Gui. Berjumlah puluhan, masing-masing memancarkan aura yang dahsyat, termasuk beberapa ahli bumi abadi kelas 2. Mereka membentuk lingkaran gelap yang menindas di sekitar Chen Ping dan Humazi. Ketegangan di udara terasa nyata. "Mundur!" Perintah dingin Yuyue terdengar, kilatan ancaman di mata ungunya. "Aku adalah iblis wanita dari istana iblis-iblis hitam, dan bukan tugasmu untuk memberi perintah di sini." Namun, para pengawal iblis hitam tampak tuli terhadap kata-katanya. Mata mereka terpaku pada Chen Ping dan Humazi. Tangan mereka bertumpu pada senjata mereka, siap menyerang kapan saja. Tatapan mereka sesekali melirik ke arah Tetua Gui,
jelas menunggu perintah selanjutnya. Ekspresi Yuyue berubah sangat muram, tangannya sedikit gemetar di balik lengan bajunya. Ia tahu tetua Gui memiliki pengaruh besar di Istana Iblis dan Dewan Tetua telah lama tidak puas dengannya sebagai iblis wanita muda. Namun, ia tidak menyangka mereka akan terang-terangan menentang perintahnya di depan umum. Pada saat itu, Chen Ping tiba-tiba terkekeh, tatapannya ke arah Yuyue menyiratkan sedikit rasa geli. Sepertinya, iblis wanita Yuyue, posisimu di Istana Iblis-Iblis Hitam tidak begitu aman. Kata-katanya bagaikan jarum, menusuk langsung ke titik lemah Yuyue. Wajahnya berubah dari pucat menjadi pucat, lalu menjadi semburat ungu. Tatapannya ke arah Chen Ping dipenuhi emosi yang kompleks, marah, malu, dan sedikit ketidakberdayaan yang hampir tak tersamarkan. Melihat ini, wajah tetua Gui berseri-seri dengan senyum puas. Kau dengar itu? Bahkan orang luar pun tahu kau tidak layak memimpin Istana Iblis-Iblis Hitam. Ia menoleh ke arah Chen Ping, nadanya dipenuhi kesombongan yang meyakinkan. Wah, kau sudah membunuh begitu banyak bawahanku. Takut sekarang? Jika kau menyerah diam-diam, aku mungkin akan membiarkanmu mati lebih cepat. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sebelum ia sempat selesai berbicara, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Karena Chen Ping bergerak. Kali ini, kecepatan Chen Ping bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Sebuah bayangan kabur melintas, hampir melampaui batas yang bisa ditangkap oleh mata telanjang. Penatua Gui bahkan tidak sempat menyalurkan aura iblisnya untuk perlindungan atau mengayunkan tongkat tulangnya sebelum rasa sakit yang membakar dan menyiksa menembus lengan kanannya. Ah! Jeritan mengerikan menembus langit, bahkan lebih mengerikan daripada teriakan pria paruh baya tadi. Penatua Gui menunduk dan melihat lengan kanannya terpotong rapi di bahu. Darah hijau tua mengucur deras, berceceran di tanah. Tongkat tulang yang telah menemaninya selama bertahun-tahun jatuh dengan bunyi berdentang. Kristal merah darah di kepalanya berkedip sebentar sebelum meredup. Kau! Mencengkeram lengannya yang terpotong, Penatua Gui gemetar kesakitan. Tatapannya ke arah Chen Ping dipenuhi rasa takut dan tak percaya. Ia tak habis pikir, Chen Ping sudah 10 langkah jauhnya, jadi bagaimana ia bisa muncul di hadapannya begitu tiba-tiba? Dan secepat itu, Chen Ping menginjak tongkat tulang itu, menghancurkannya hingga menjadi debu, dan menatap dingin ke arah tetua Gui. Aku tidak akan mengulanginya untuk ketiga kalinya. Tetua Gui terhuyung mundur lebih dari selusin langkah sebelum akhirnya berhasil menyeimbangkan diri. Matanya menatap Chen Ping seolah-olah ia melihat hantu. Ia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang tak terselubung terpancar dari Chen Ping. Jika ia berani mengucapkan sepatah kata pun, benda berikutnya yang akan menghantam tanah adalah kepalanya. Para pengawal iblis hitam di sekitarnya benar-benar tercengang. Tetua Gui adalah sosok yang sangat berkuasa di Dewan Tetua, kultivasinya berada di tingkat 3 Earth Immortal, dianggap sebagai ahli top di seluruh istana iblis-iblis hitam. Namun sekarang, lengannya telah dipotong oleh seorang kultivator manusia di tingkat 6 Loose Immortal. Ini benar-benar mengubah pemahaman mereka. Merasakan tekanan yang menyesakan di udara dan bertemu dengan tatapan dingin Chen Ping, semua pengawal iblis hitam secara naluriah mundur selangkah, membuka jalan. Beberapa saat yang lalu, ketika Penatua Gui memberi perintah, mereka merasa yakin akan kemenangan. Sekarang, hanya satu pikiran yang tersisa, menjauhlah dari pertanda malapetaka ini.
Jika Penatua Gui saja tidak sebanding, bukankah mereka akan mencari kematian dengan melangkah maju? Dalam sekejap, suasana tegang berubah mencekam. Lingkaran yang terdiri dari lebih dari 100 pengawal iblis hitam terbelah, membentuk jalan yang jelas. Tidak ada yang berani maju atau bahkan menatap mata Chen Ping. Yu Yue, yang menyaksikan pemandangan itu, tertegun sejenak, kilatan rumit berkilat di matanya. Dia tidak menyangka Chen Ping akan tiba-tiba menyerang Penatua Gui. Dia juga tidak membayangkan kekuatannya akan sekuat ini. Namun terlepas dari itu, kebuntuan telah pecah. Mengambil napas dalam-dalam untuk meredakan gejolak di dalam, ia dengan dingin menyapukan pandangannya ke arah para pengawal iblis hitam yang terdiam dan Tetua Gui yang berwajah pucat, berkata dengan suara rendah, "Pergilah sekarang." Bibir Tetua Gui bergetar seolah ingin berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dengan tatapan tajam ke arah Chen Ping, ia mencengkeram lengannya yang terputus dan, dibantu oleh beberapa ajudan kepercayaannya, meninggalkan alun-alun dengan malu. Melihat ini, para pengawal iblis hitam menundukkan kepala dan diam-diam mundur ke sisi istana, tidak berani bergerak lagi. Alun-alun akhirnya kembali tenang, hanya mayat-mayat dan noda darah di tanah yang diam-diam menjadi saksi pembantaian sebelumnya. Yu Yue berjalan mendekati Chen Ping, mata ungunya dipenuhi emosi yang kompleks. "Terima kasih." Meskipun ia tidak menyukai ejekan Chen Ping sebelumnya, ia tidak dapat menyangkal bahwa tindakan Chen Ping telah menyelamatkannya dari situasi sulit. Jika kabar tentang kejadian ini menyebar, otoritasnya sebagai iblis wanita akan hancur total. Chen Ping mengangkat sebelah alisnya dengan acuh tak acuh. "Aku hanya tidak suka diganggu." Dia menoleh ke Humazi yang menatapnya dengan mulut menganga dan terkekeh. "Ayo pergi, bukankah kau akan menyelidiki urusan klan Huemyu?" "Terima kasih," masih menyimak Chevalier Chen Ping mania. Humazi tersadar dari lamunannya, menelan ludah dengan susah payah, dan segera menyusul langkah Chen Ping. Yu Yue memperhatikan sosok mereka yang menjauh, matanya berkedip sejenak sebelum buru-buru mengikutinya. Menyeberangi alun-alun yang luas, ketiganya memasuki istana hitam yang megah. Bagian dalam aula bahkan lebih megah daripada yang tersirat dari luarnya, dengan langit-langit berkubah setinggi puluhan meter, dihiasi dengan takdir iblis ganas yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya redup. Pilar-pilar batu hitam besar berjajar di kedua sisi, masing-masing dibalut dengan ukiran naga iblis yang tanpa hidup dan siap untuk hidup. Di ujung yang jauh berdiri sebuah singgasana yang menjulang tinggi, diukir dari satu blok obsidian dan bertatahkan permata yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura kemewahan dan kedinginan. Yu Yue mengundang Chen Ping dan Humazi untuk duduk di kursi batu di sepanjang sisi aula, lalu bertepuk tangan. Tak lama kemudian, dua wanita klan iblis berpakaian seperti pelayan masuk sambil membawa teh, kepala tertunduk. Mereka meletakkan cangkir-cangkir di atas meja batu di hadapan ketiganya dan dengan cepat mundur, tak berani melirik Chen Ping sekalipun. "Tunggu sebentar. Aku sudah mengirim seseorang untuk memeriksa catatan kuno istana," kata Yu Yue, mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya dengan lembut. "Mengenai sejarah Gunung Sembilan Melingkar, mungkin ada catatan di arsip istana." Chen Ping mengambil cangkir tehnya, melirik cairan hijau pekat di dalamnya, alisnya sedikit berkerut. Ia tidak minum. Teh itu mengeluarkan bau amis samar, jelas bukan untuk manusia. Humazi mengikuti langkah Chen Ping, hanya memegang cangkir sementara tatapannya menjelajahi aula,
campuran emosi yang kompleks terpancar di matanya. Tempat ini dulunya adalah tanah leluhur klan Hu-nya, kini berubah menjadi istana klan iblis. Rasa kehilangan membangkitkan emosi yang mendalam di dalam dirinya. Aula itu hening, hanya dipecahkan oleh kedipan cahaya rune iblis di langit-langit, memantulkan pantulan di wajah mereka dan menciptakan suasana yang halus dan menegangkan. Chen Ping memejamkan mata, tampak beristirahat, tetapi sebenarnya ia diam-diam sedang memperluas indera ilahinya untuk menyelidiki lingkungan sekitar istana. Istana iblis-iblis hitam jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Struktur internalnya rumit dan kompleks. Ia samar-samar bisa merasakan lusinan aura kuat, beberapa setara dengan kekuatan Yu Yue, yang lainnya bahkan lebih kuat. Tampaknya kedalaman istana iblis-iblis hitam ini jauh lebih dalam dari yang diperkirakan. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjubah abu-abu bergegas masuk, menggenggam gulungan yang menguning. Ia membungkuk hormat kepada Yu Yue, melapor kepada iblis wanita, "Saya telah meninjau semua catatan mengenai Gunung Sembilan Melingkar dan menemukan beberapa informasi tentang klan Hu." Hu Mazi melompat berdiri, menatap lelaki tua itu dengan gelisah. "Apa yang kau temukan? Apakah ada yang tercatat? Apa yang terjadi dengan klan Huku?" Pria tua itu melirik Hu Mazi, lalu ke Yu Yue. Melihatnya mengangguk, ia berbicara perlahan. Catatan-catatan itu mengonfirmasi bahwa klan Hu pernah tinggal di Gunung Sembilan Lingkaran, sebuah keluarga pembuat jimat terkenal di surga keempat. Mereka menghasilkan beberapa ahli jimat, dan pada puncaknya, mereka memiliki seorang kultivator bumi abadi tingkat 4 yang memimpin klan. Lalu, desah Hu Mazi, suaranya bergetar karena emosi. Pria tua itu mendesah dan melanjutkan, "Sekitar 2.800 tahun yang lalu, klan Hu tiba-tiba diserang oleh kekuatan tak dikenal. Seluruh pegunungan rata dengan tanah, dan hampir semua murid klan tewas. Hanya beberapa yang lolos, menghilang tanpa jejak setelahnya. Mengenai siapa penyerangnya, catatan-catatan itu kurang detail, hanya menyebutkan sekelompok sosok berjubah hitam yang kuat dengan metode yang sangat kejam." "Apa?" Hu Mazi terhuyung mundur seolah tersambar petir, wajahnya pucat pasi. "Musnah? Klan Huku musnah?" Matanya berkaca-kaca menahan sakit dan tak percaya. Tinjunya mengepal begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya, darah menetes dari sela-sela jarinya. Meskipun ia sudah bersiap menerima kabar buruk, mendengar kabar itu terkonfirmasi sungguh tak tertahankan. Bersambung.